pertanyaan dari kalian semua, apa sih kerjaan suami sama kerjaan aku sendiri di Taiwan itu apa? Kalian penasaran? Langsung aja kita ikutin ke videonya ya, jangan di skip, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Taiwan Family. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindunginya. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini ya aku mau jawab pertanyaan dari banyak teman ya, banyak teman di TikTok, di FB, bahkan langsung tanya aku sendiri ya. Ya, mereka itu pada tanya tentang pernikahan aku di Taiwan ya. Pokoknya banyak banget mereka itu tanya ke aku tentang awal pernikahan, awal jumpa suami aku, terus gimana dengan kehidupan sehari-hari aku, apa ada kerjaan, terus apa kerjaan suami aku, terus gimana kehidupan keluarga aku. Pokoknya banyak banget teman-teman aku yang mau tahu, yang mau kepo ya, yang mau kepo tentang kehidupan aku ini di Taiwan ya. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau jawab satu aja ya. Lain kali pertanyaan-pertanyaan yang lain kali aku mau jawab, karena di sini aku juga mepet banget waktunya ya. Walaupun hari ini hari Minggu, tapi ya aku harus menemani anak aku ya teman-teman. Soalnya hari Minggu itu benar-benar, walaupun kita libur kerja ya, harus menemani anak aku menggarap PR dan lain sebagainya ya. Jadi aku pada kesempatan hari ini, video kali ini ya, jawab tentang pertanyaan dari kalian semua, apa sih kerjaan suami sama kerjaan aku sendiri di Taiwan itu apa? Kalian yang penasaran, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Oke, aku mau langsung jawab ya. Pekerjaan suami aku itu sekarang itu adalah serabutan ya. Suami aku itu kerjaannya serabutan ya. Dulu pertama aku kenal ke suami itu, dia kerjaannya itu cari ikan ya, karena mertua aku tuh dulu ada kapal, jadi dia itu ikut mertua aku cari ikan ya. Sekali jalan dia itu 10 hari, 7 hari sampai 10 hari itu baru pulang ke darat itu ya teman-teman. Nah, itu selama kurang lebih 3 tahun ya aku kenal sama dia, itu kurang lebih 3 tahun dia itu seorang nelayan ya teman-teman. Kemudian orang tua aku karena umurnya itu udah tua ya, dan ada penyakit juga, dan orang tua aku itu pensiun, jadi suami aku juga ikut pensiun. Jadi suami aku itu ada kerja ya, ada cari kerja di dulunya itu cari kerja itu, dia dapat kerja yang namanya tambak ikan di laut itu, pokoknya semacam di laut gitu ya, pelihara ikan itu di tengah-tengah laut itu ya. Dia kasih makan ikan, terus nyelam itu ya, nyelam pakai tabung itu, lihat ikan atau apa kotoran-kotoran di dalam keranjangnya itu dilihat itu ya, semacam itulah, aku nggak begitu jelas ya. Kemudian dia itu kerja selama berapa ya, hampir 4 tahun ya, 4 tahun. Terus dia itu laupan atau bosnya itu bangkrut. Kemudian dia juga pindah kerjaan ya. Kerjaan itu banyak banget suami aku, makanya dia bilang itu serabutan ya. Terus sekarang kerjaan dia itu sebagai ada ngecat sendiri, ngikut orang ngecat, terus ada besi itu, besi bangunan besi dia ikut juga. Terus ada di sini tuh kalau ada orang mati ya, itu kan biasanya orang Buddha ya kan, orang Buddha itu kan pakai lidi itu ya, semacam lidi itu kan lidi atau dupa, lidi atau apa nggak tahu itu kan, dia itu bakarin lidi buat orang yang sembayangan gitu ya. Pokoknya ya itulah serabutan ya. Sampai sekarang itulah kerjaan suami aku itu, yang ngecat, yang tukang besi, tukang bangunan. Pokoknya dia itu yang penting itu dia ada kerjaan itu ya, kerjaannya yang itu serabutan ya teman-teman. Dan kerjaan aku sendiri ya, aku mau jawab kerjaan aku sendiri. Sekarang aku kerjanya itu sebagai aku itu semacam layanan rumah servis itu ya, layanan rumah yang jaga lansia, terus
apa ya, jaga lansia, terus kasih mandi orang lansia segala macam, pokoknya ya, pokoknya itu ya begitulah, semacam suster tapi bukan suster gitu, suster layanan gitu maksudnya, tapi aku bukan suster ya kan. Aku di sini juga nggak belajar ya, di sini cuman ingin ikut-ikut les-les gitu ya, jadi aku bisa ngikutin semacam les servis ini ya, semacam kerjaan servis rumahan gitu ya teman-teman ya. Karena banyak semakin hari ya di Taiwan itu orang tua itu semakin banyak, dan sedangkan anak muda di sini itu nggak bisa merawat sendiri ya, nggak ada waktu merawat sendiri, karena kalian tahu sendiri kan yang namanya orang tua di sini itu nggak seperti orang tua di Taiwan di Indonesia. Kayak kalau Indonesia kan kita sepenuhnya kan bisa merawat 24 jam kali, lain lagi di Taiwan ya, lain lagi di Taiwan, karena di Taiwan juga kita suami istri juga harus kerja, jadi nggak bisa 24 jam itu merawat orang tua ya. Jadi mereka ambil semacam layanan servis gitu kan ya, ambil layanan itu yang mereka butuhkan itu apa itu, semacam mau mandiin atau mau bawa ke dokter atau mau bawa cuci darah segala macam, itu ada servisnya masing-masing ya. Jadi tergantung dari kebutuhan keluarga mereka itu butuh apa. Begitulah kerjaan aku di Taiwan ya teman-teman ya. Kerjaan di sini ya kalau di Taiwan itu namanya changzhou ya, changzhou itu lauren, pokoknya caku lauren itu kan, fu lauren itu kan. Di sini kerjaan gini apakah harus sekolah atau enggak, itu di sini di sini ya, kalau mau ikut pekerjaan servis ini ya, servis layanan rumah ini, di sini kita juga persyaratannya itu ada KTP ya, kalian itu harus ada KTP ya, KTP Taiwan khususnya ya, KTP Taiwan ya. Terus kalian itu bisa baca Mandarin dan bisa tulis ya, walaupun nggak bisa tulis banyak, kalian itu bisa tulis sedikit-sedikit gitu ya teman-temannya. Itulah syarat untuk ikut servis layanan rumah ya. Alhamdulillah ya, aku bisa sampai sekarang aku ada pekerjaan tetap ya, ada pekerjaan tetap servis layanan ini ya, lumayan ya gajinya, walaupun nggak banyak, tapi yang penting kan ada apa namanya, ada pemasukan tiap bulan itu. Kita sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga itu ya udah tenang ya, apalagi kita kan ada anak kedua juga, walaupun ada suami yang nafkahin ya, tapi suami aku tuh kan pekerjaannya itu serabutan, jadi pekerjaan suami aku itu gajinya itu ya serabutan pula ya, nggak pasti ya. Jadi kita sebagai istri juga harus ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab juga kasih makan anak gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah kerjaan aku di sini ya, sebagai layanan servis rumah. Barangkali kalian semua yang mau tanya apa sih servis layanan rumah itu, kok bisa, gimana sih segala macam, kalian itu bisa tanya-tanya aku. Barangkali kalian itu ada KTP ya, KTP Taiwan, terus kalian itu nggak ada kerjaan, kalian bisa tanya-tanya ke aku yang barangkali kalian mau kerja servis layanan ini ya. Kerja layanan servis ini ya ada susahnya juga ya, mungkin buat kalian semua yang nggak terbiasa bau cium apa ya, berak ya sama ya, berak sama kencing itu, mungkin kalian itu nggak terbiasa, mungkin kalian itu bisa muntah segala macam ya. Tapi ini aku udah terbiasa, karena dulu aku juga seorang mantan TKI juga, mungkin seperti kalian pemirsa yang pernah jadi TKI ya, aku juga seorang mantan TKI, jadi aku udah terbiasa gimana sih penderitaan sebagai seorang TKI ya. Kita sebagai sudah nikah sama orang Taiwan ya, walaupun gimana ya ya harus sabar aja, harus dijalanin aja, soalnya hidup itu kan penuh liku-liku ya, nggak semuanya nikah sama orang Taiwan itu jadi bos ya, jadi bos aja nggak enak ya teman-teman ya. Nasib kita itu kan di sini juga, nasib orang itu kan sendiri-sendiri ya, ada yang dapat nasib baik, ada yang nasib setara, ada yang pas-pasan gitu ya. Jadi ya ikhlasin aja, dijalanin aja biar hidup kita itu ringan ya teman-teman ya. Oke lah, itu pekerjaan suami sama aku sendiri ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau kepo-kepo lagi, silahkan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Terus nanti insya Allah kalau ada waktu aku mau balas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari aku ya. Jangan lupa buat kalian semua yang baru gabung ya, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari aku ya, dan jangan lupa tanda jempolnya juga ya. Oke,
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.